Kabar ini, kabar terkabar. Mantap, memang mantap. Dengan bermodalkan permainan kata-kata, Ibu Diana akhirnya naik panggung di Rakyat Bersuara dan bertemu dengan tokoh idamannya yaitu Roy Suryo dan Tifa. Maksud tokoh idamannya itu, ya beliau ingin ketemu dan menghancurkan panggung mereka. Hanya dengan permainan kata-kata turun dengan BH dan celana dalam. Bukan telanjang ya. Tapi ya begitulah ya. Di sini ada video bagaimana Ibu Diana itu mengungkapkan rasa senangnya ya. Akhirnya otak mesumnya Roy Suryo kebongkar. Kebongkar. Bahkan dia sampai ya kan melakukan pertunjukan wayang dengan menggunakan tokoh dan menampilkan ya gua rasa sih ya porno ya. Dan kagak ada teguran juga tuh ya mungkin buat Rakyat Bersuara dan Aiman menikmati juga. Tapi ini ada video menarik ya bagaimana klarifikasi Ibu Diana dan mengungkapkan rasa senangnya karena cita-citanya berhasil bertemu dengan Tifa dan juga Roy Surya lalu menghantamnya habis-habisan. Gak usah berlama-lama, mari kita simak saja videonya bersama. Let's go, play. Nah, memang sebenarnya kan asal dari munculnya mereka berdua menjadi selebritis kan gara-gara isu ijazah palsunya Pak Jokowi. Iyalah. Dan kemarin rombongan relawan-relawan Pak Jokowi ini kan sudah ke Polda dan terus ke Mabes Polri ya kan ya, untuk mendesak agar 12 orang terlapor termasuk 2 orang ini ya itu segera ditetapkan statusnya menjadi tersangka dan ditahan. Nah, yang menarik pada saat itu ya, itu tuh yang kata-kata yang kemudian disematkan juga ke Ibu ya, yang Ibu tidak teriak waktu itu, nanti saya kalau saya ke sana dalam waktu 14 hari juga nggak ditetapkan sebagai tersangka, Ibu ke sana akan pakai celana dalam dan BH. Nah, itu kan dijadikan pukulan ke Ibu. Jadi sebenarnya itu trik Ibu aja sebenarnya atau memang berniat seperti itu? Nah, ya saya kasih tahu ya. Iya. Mungkin kalau itu saya kurang waras seperti Tifa mungkin bisa terjadi. Iya. Tetapi begini loh, itu hanya kalimat saya, ya bahasa saya yang memang saya sudah pikirkan ya saat konferensi pers itu saya bilang yang pakar-pakar ini berbicara sudah ilmuwan ya seperti biasa ya sama hampir sama. Saya harus menciptakan satu bahasa yang menjadi perhatian penuh. Kira-kira bahasa apa ya yang saya harus sampaikan agar menjadi perhatian pihak kepolisian dan publik, mungkin bahasa saya bisa viral dan saya bisa ketemu sama 2 orang pembohong ini. Itu memang cita-cita saya. Tidak mungkin dong saya mau pergi demo dengan BH dan celana dalam. Itu spontan aja muncul Bu ya? Itu spontan aja muncul ketika mereka di depan berbicara. Saya tidak diberi kesempatan untuk berbicara, tetapi saya minta kepada Pak Ade, saya korek Pak Ade, kasihlah aku ngomong karena saya sudah gergetan. Kok polisi lama banget? Nah, saya mesti ambil bahasa apa? Nah, maka saya langsung muncul. Saya di situ tidak bilang bahwa telanjang atau tidak pakai baju. Saya bilang, saya akan turun dengan 500 perempuan memakai celana dalam dan BH. Sekarang pun saya turun pakai BH dan celana dalam. Saya di unpacking ini kan turun pakai BH dan celana dalam juga. Salahnya di mana? Jadi kalau bisa Mabes Polri cepat menyelesaikan ini. Kalau tidak, saya organisasi perempuan kita 500 perempuan berencana akan turun memakai BH dan celana dalam untuk Mabes Polri. Kita marah karena Pak Jokowi tiap hari dibully. Saya sudah merencanakan itu, makanya hari ini kita ingin bicara apabila masalah ini tidak selesai, maka kami turun dengan BH dan celana dalam ke Mabes Polri. Kami mau periksa. Terima kasih. Iya. Kecuali saya bilang saya akan turun telanjang. Nah, mereka yang mempunyai pikiran negatif, pikiran porno seperti Roy Suryo kemarin itu harusnya tidak boleh itu. Dia sampai angkat itu wayang
Justru dia yang porno ya, Justru porno dia yang aksi ya. porno, dia langsung menunjukkan Wayang yang ada, iya pokoknya yang nggak ada tetenya Iya. tidak pantas, yang tidak pantas itu sebenarnya otaknya dia yang porno. Dan inilah para orang-orang yang kemudian menjadi termul. Ya, ini Gerwan Mul yang mau pamer bra dan CD. Dia berjanji dalam 2 minggu kalau tidak ada gerakan maka 500 wewe gombel ini. Inilah Ini otak wewe negatif, gombel, otak kemudian porno. Leo pemulihan ini semuanya porno, akan muncul. sudah porno, otak porno. Di balik ini ada. Kalau saya hanya kata-kata, biasalah. Kata-kata itu juga saya hanya cuma sekali bicara, sekali sampaikan, karena itu juga spontanitas menunjukkan rasa kekesalan saya ya terhadap pihak kepolisian yang terlalu lama. Akibat dari kelamaan itu kan kita anak bangsa jadi terpecah. Tiap hari saya di sosmed itu berantem dengan orang hanya masalah ijazah, bukan masalah lain. Jadi tidak ada kalimat ibu akan telanjang ke Polda tuh nggak Kan ada ya. silakan dicek mana ada kalimat saya telanjang. Saya bilang saya akan turun dengan 500 perempuan memakai celana dalam dan BH. Tetapi bahasa jebakan saya akhirnya termakan oleh kalian-kalian yang punya otak negatif dan otak porno. Mesum ya, otak mesum ya. Otak mesum langsung termakan semua. Mana ibu, coba ibu buktikan. Kemarin Roy bilang turun aja. Nah, karena memang Roy otak porno, otak negatif. Kalau dia pikiran bukan porno, dia tidak akan bikin wayang-wayang begitu. Dia tuh langsung dengan gambar. Kalau saya kan hanya kata-kata. Tetapi dia sudah tunjukkan dengan wayang Iya, itu. Yaitu benar-benar. porno otaknya dia itu. Nah itu kenapa Jadi dia kenapa masuk perangkapnya Budiana. dia masuk perangkapku. Kamu terjebak. Oi bahasa saya Roy. Kasihan kau Roy. Kasihan. Kau terjebak dengan Budiana. Tapi ada sempatnya dia wayang itu kan dipesan dulu tuh. Oh iya. Berarti dia udah terjebak mau ketemu saya di News TV, dia buatkan dulu wayang itu. Wayang yang ditujukan untuk saya. Gila ya orang ini. Berarti dia memang sudah mempersiapkan akan ketemu Budiana ya, sampai dia pesan kan sudah itu ya. diberitahu bahwa akan narasumbernya akan ini. Nah, dia cepat-cepat pesan wayang itu. Di mana ya dia bikin wayang itu? Gak lucu dengan wayang itu. Dipikir dia pakai wayang terus lucu, itu sudah kelihatan bahwa sudah kurang normal. Manusia punya 2 otak. Jika otak kanan dan otak kiri, jika salah satu otak tidak berfungsi, ya sudah seperti Roy itu. Ibu menilai pada saat duduk berbarengan dengan mereka itu. Kan berhadap-hadapan. Memang ibu melihat ada yang nggak normal ya? Ya. Dari perilakunya sebagai dari manusia. perilakunya. Jadi ya kalau saya melihat gini loh Pak. Kan saya memandang, kita kan berhadapan. Roy yang kadang pandangannya kayak dia orang bingung gitu juga. Ya dari gini. Kayak orang kadang ada kegelisahan di hatinya. Ada kegelisahan. Ada kegelisahan. Dan sampai dia memainkan wayang-wayang itu kan sudah tidak lucu itu ya. Sebenarnya dia tidak perlu pakai wayang-wayang seperti itu. Dipikir dia dengan wayang terus orang wow. Padahal tidak. Sebenarnya itu rasa kegelisahan dia. Jadi dia untuk mengimbangi nanti lawan-lawan bicaranya. Dia akan memainkan dengan itu. Itu main wayang itu hanya untuk untuk sepertinya dia untuk mengimbangi yang dia tidak bisa. Nanti dia tidak bisa ini kalau lawan ini berat ini, makanya dia harus pakai wayang gitu. Untuk menutupi kayak gini loh, kita umpamanya saya diserang nih, intinya kita gitu aja kayak anak kecil kan, begitu kita gitu aja udah. Jadi memang ada pandangan-pandangan bahwa dialog kemarin di News TV Rakyat Bersuara itu ya kayaknya kurang ada isinya katanya gitu. Ada yang bicara. Ya sekarang kita menghadapi Roy dan Tifa. Yang mereka tidak ada isinya. Isinya hanya ijazah palsu di otaknya. Masa kita harus bicara yang formal? Tidak bisa. Kan kita harus sesuai dengan siapa lawan kita. Kalau lawan kita orang-orang intelek ya kita juga harus intelek. Kita harus tahulah materi. Kita harus punya bahan untuk harus kita sampaikan. Jadi tidak asal ngomong. Tetapi bertemu dengan 2 orang itu. Ya saya bilang katakan kalau kita ketemu orang gila. Kita harus juga pura-pura gila biar seimbang. Karena kalau satu gila satu waras tidak akan masuk. Nanti akan terjadi perdebatan. Ya kita harus gila jadi ribut di situ. Ibu juga menuduh Roy bahwa Roy hanya selalu mencari kesalahan orang. Seolah-olah dirinya sudah benar. Padahal kau nggak benar. Kan ibu bilang begitu. Iya. Buktinya kau waktu jadi menteri, kau maling panci, terus dibantah. Itu tuh dasar
kau bodoh katanya. Itu Ya. gimana Ibu? Jadi begini. Ibu merasa bodoh nggak sih berhadapan dengan dia? Kok justru dia itu yang bodoh. Kalau dia pandai, dia tidak membawa wayang, dia bicara aja. Itu kalau orang pandai ya, orang tidak menutupi, jadi dia membungkus kelemahannya dia dengan wayang. Wayang itu kan pengganti kita bicara kan, seperti orang main wayang kan, Iya, itu iya. asik. Tetapi kalau di panggung-panggung yang memang situasinya, itu keren itu. Saya juga hobi sekali, saya orang luar pulau tapi hobi sekali menonton wayang. Tapi wayang yang dimainkan oleh Roy itu seperti menutupi kelemahannya dia itu. Dia ada punya satu kelemahan, kegalauan ya, kebingungan ya, akhirnya ditutupi itu dengan wayang. Dengan main wayang itu. Jadi itu menunjukkan dia memang persiapan gitu-gitu, kayak ada dia bawa kertas-kertas gitu yang foto-foto gambar-gambar Silveter, gambar-gambar Pak Jokowi yang nanti kalau dia sudah tidak bisa bicara diangkat. Itu kan kelihatan sekali kalau orang itu ada punya kegelisahan atau orang itu tidak mampu. Nah, dia juga sering kan melihat di handphone. Kan mungkin ada yang kirim, kamu harus begini gini. Sering lihat handphone dia dengan TV itu, ya kan? Dari mana dia bilang saya bodoh? Sedangkan saya tak pakai melihat, saya langsung dari pikiran saya. Kenapa saya katakan dia seperti itu? Ya, karena dia bilang mereka mencari kebenaran. Kalau kamu mencari kebenaran, kamu lihat dulu dirimu sudah benar apa enggak. Kalau dirimu sudah benar, barulah kamu cari kebenaran. Orang dirimu aja bohong, bagaimana kamu mencari kebenaran? Makanya sama host kemarin tanya, dari mana ibu mengatakan dia bohong itu? Ya waktu dia jadi menteri. Kan selesai dari menteri kan rumah dinas, dia pulang angkut tuh panci-panci. Nah itu saya bilang, makanya dia bilang bohong ibunya. Inilah kalau orang tidak tahu putusan pengadilan katanya. Iya, apa hubungannya ya? Apa hubungannya dengan putusan pengadilan? Putusan pengadilan kamu benar atau salah, tapi yang benar kamu bawa pulang panci ke rumahnya. Panci kamu bawa pulang. Padahal menteri loh Bu. Padahal menteri sekelas panci itu apa sih? Ya kan, panci-panci itu kenapa harus dibawa pulang? Kalau kamu bawa pulang tuh yang berharga di panci kamu bawa pulang. Nah itu, makanya itulah. Dan dia kemarin nyanyi wayan dan nyanyi lagu anak-anak itu. Ya itu itulah kepadaian kamu. Susu saya. Susu bendera. Ya memang itu lagu orang-orang yang kemampuannya tidak ada. Kenapa? Lagu Indonesia Raya aja kamu udah hafal, tapi lagu Susu Saya Susu Bendera kamu hafal. Dia nggak hafal ya? Iya, dia pernah kan dia salah nyanyi lagu Indonesia Raya, memalukan sekali. Menteri loh Bu. Tapi ya menteri kan cuma sebutan, cuma nama. Ada videonya itu? Ada videonya itu, saya selalu nonton nyanyi Indonesia Raya ndak bisa. Bagaimana lu hanya bisa nyanyi Susu Saya Susu Bendera? Kalau masalah susu-susu tuh dia jagonya itu. Luar biasa.